Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Wow. Hari ini aku mau liatin cara aku bikin roti manis keju coklat. Mantap sekali. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kemudian yang pertama dilakukan adalah satukan ragi instan dan air hangat, juga gula. Pastikan airnya hangat ya, bukan air panas. Karena nanti raginya bisa mati. Jadi airnya hangat. Setelah itu satukan tepung, garam, susu bubuk. Ini resep ini aku tidak pakai telur, jadi aku pakai susu bubuk dan kental manis juga. Sesudah tercampur rata tepung dan susunya tadi, campurkan adonan ragi dan kental manis. Aduknya pakai sendok aja ya. Kemudian tambahkan mentega atau margarin, aduk lagi pakai sendok sekitar 1-2 menit hingga menteganya benar-benar menyerap di adonan. Nah, setelah ini kita mau istirahatkan adonan di mangkok aja, diolesin tipis-tipis dengan minyak baru dan pastikan ditutup. Kita diamkan sekitar 30-45 menit. Dia akan rileks dan akan lebih mudah dibentuk nantinya. Nah, setelah 30 atau 45 menit, sekarang bisa ulenin sekitar 2 menit lagi. Pelan-pelan aja ya, santai aja ya. Di sini adonannya tuh udah lembut banget. Tabur tepung sedikit nggak apa-apa, asal tidak berlebihan. It's okay. Dan aku bagi adonan menjadi 12 bagian. Kalau mau bisa jadi 8 atau 10 ya. Aku bagi 12, nggak ditimbang, dikira-kira aja. Kemudian pipihkan adonan, satukan di tengah dan dibentuk bulatan bola yang rapih. Nah, ini lebih mudah kalau alasnya itu dioles tipis aja dengan minyak. Setelah semuanya terbentuk bulatan, bisa tabur tepung lagi supaya lebih mudah untuk membentuk rotinya. Aku pakai rolling pin, digilas, nggak usah terlalu tipis ya, dikira-kira aja. Diisi keju yang utuh atau diserut juga bisa, dan pakai meses atau coklat batang pun bisa. Diganti pisang, monggo silahkan. Bisa dibentuk sesuai selera, kayak bulat juga bisa. Aku memanjang seperti ini. Terus disatukan, ini nggak harus kayak gini ya, bisa ide kita masing-masing. Kemudian direkatkan di bawahnya. Loyangnya aku alasin dengan kertas roti atau kertas baking supaya matangnya pun merata dan dia tidak lengket di loyang. Beri jarak satu dengan yang lainnya karena kita akan istirahatkan adonan dan dia akan mengembang lagi nanti ketika di oven. Ketika semuanya sudah selesai, istirahatkan adonan sekitar 45 menit atau 1 jam. Ditutup serbet dapur yang bersih atau plastik wrap. Sesudah itu aku hias atasnya dengan keju parut, meses, sesuai selera. Aku agak ditekan-tekan supaya dia nempel. Baru kemudian panaskan oven. Ketika oven sudah panas, panggang adonan. Jadi tadi waktu panasin oven, itu adon rotinya terbuka ya, nggak usah ditutup lagi. Nah, ketika masih panas, bisa dioles tipis-tipis dengan mentega supaya dia mengkilat dan wangi. Siap untuk disajikan hangat atau di suhu ruang. Ini tuh empuk banget. Jadinya tadi 12 ya, tapi udah dimakan anakku. Nih, liatin ya. Betapa dia itu sangat empuk. Liatin dalamnya ya. Mantap sekali. Ada kejunya utuh gitu, panjang, dan ada mesesnya juga. Lumer, cantik sekali. Matangnya, wanginya mantap. Wow. Kejunya. Dan ini tuh nggak diulenin, nggak pakai telur, nggak pakai mixer. Jadi aku uleninnya paling yang sebentar tadi itu cuman 2 menit aja sesudah didiamkan yang pertama sebelum dibentuk-bentuk kayak gitu. Sederhana banget buat cemilan di rumah supaya rotinya tetap empuk, karena ini kan nggak pakai bread improver ya, supaya rotinya tetap empuk sampai dibesokin atau bahkan di 2 hari kemudian.
sesudah di suhu ruang sebaiknya ditutup di wadah kedap udara. Simpan di suhu ruang di meja makan atau apa, yang penting dia ditutup di wadah kedap udara. Ini bikinnya sederhana, rasanya mantap banget, harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag dapur teman Dina di Instagram atau langsung aja tag dapur Dina. Makasih.